Sarandes Imade Agus Kelker Wira Suda. Terus Prof. Nggih. Tiastu Kang niki tiang bahasa Bali Tuno, tiang lekat memang di Bali. Nah Bali kalau tiang hidup saya itu memang sengaja dari kecil jauh dari budaya karena merasa terkungkung. Jadi ingin menjadi sesuatu yang lebih, sehingga tangkil ke gereja saya pakai bahasa Indonesia karena nggak ngerti bahasa Bali yang di SD 5 oke. Suk sebelum niki panitia Dr. Ari Dwi Payana yang sudah ngundang saya ke sini. Kehormatan saya hari ini hadir di sini. Yang saya sucikan Sulingi Ida Pranda Romo yang hadir saat ini memberikan wejangan tentang ilmu setelah dunia. Jadi kalau saya ilmunya di dunia saja, jadi ke bawah. Jadi kalau saya sesuai dengan undang-undang, jadi UUD, pikiran saya selalu ujung-ujungnya duit. Saya dari pengalaman sekolah, saya seorang farmasis. Yang terhormat Pak Staf Kepresidenan bidang kebudayaan. Jadi sebagai seorang farmasis, saya tertarik dengan obat, terutama yang di Bali itu pengobatan. Itu yang membuat saya tertarik. Kenapa saya tertarik sebagai seorang farmasis? Karena SD, SMP saya super nakal. Zaman itu apoteker katanya paling kaya raya, cita-citanya kaya raya, tapi nggak tercapai. Kemudian di ITB, saya ditawarin jadi dosen. Karena IPK saya paling, ya lumayan lah, paling nakal, paling segala macamnya. Kalau lo nggak cocok kerja di industri, otak lo brutal. Tadi dan yang lahir yang jenis secara membara terus. Jadi lo cocoknya jadi dosen. Kenapa? Lo senang belajar. Nah kemudian ketika dia terima tawaran jadi dosen di ITB, ibu saya sakit. Sakit karena kakak saya nggak mau menyelesaikan pendidikan dokternya. Jadi waktu itu Ramayana menceritakan bagaimana perdebatan antara Panca Pandawa yang meninggalkan ibunya. Saya kenal langsung, pengabdian yang terbesar adalah mengabdi di ibu. Oke, saya di rumah. Saya bilang ke profesor saya, Prof, saya di rumah. Lu bodoh lu. Lu di Udayana aja, gue bingung lu. Siap. Akhirnya dia ambil master kembali ke ITB. Jadi S1-nya herbal, S2-nya analisis, S3 dia ahli cetek. Sehingga dikenal dia sebagai ahli racun. Jadi kasus besar di Indonesia banyak saya selesaikan yang mengancam negara. Munir itu salah satunya. Karena saya belajar toksikologi forensik di Jerman. Ketika pulang kembali pada kecintaan saya pada obat herbal. Nah, dari tadi disampaikan bagaimana uncertain, sesuatu yang tidak pasti harus kita pastikan. Karena dalam ajaran dari yang dididik dengan ajaran Western, reproducible, pasti siapapun mengerjakan hasilnya sama. Bagaimana ilmu yang diturunkan oleh leluhur kita bisa dibawa ke sana? Ini menjadi tantangan yang harus dibumikan. Ketika ketemu dengan Pak Koster di pesawat, waktu itu masih anggota DPR, kebetulan kakak kelas di ITB, Gel, apa gaya kamu? Obat herbal, lu untuk usaha belajin. Ketika beliau mau mencalonkan jadi gubernur,
undang tuh Usada Gil, Ibu ingin itu terwujud. Ketika itu saya diminta jadi staf atau kelompok ahlinya gubernur, mulai menata Pergub 55. Hanya Bali yang memiliki tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali yang sesuai dengan hukum yang ada di Nusantara ini. Kita berada dalam barisan NKRI. Bagaimana menselaraskan praktek penyehat tradisional yang kita miliki Balian niki agar bisa berdiri sejajar mengikuti aturan yang ada, sehingga dibuatkan pondasinya yang namanya Pergub. Dari situ saya menuliskan salah satunya Brani Tirta itu juga sebagai obat. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Einstein. Ketika saya mengajar selalu saya sampaikan. Ya. Jadi attitude, how to think and to make action. Ketika apel jatuh, kalau kita pikirkan itu sebagai malapetaka yang terjadi. Tapi Newton berpikir, thank God, you give me a reason that I want to know why the apple falling down. Dia berterima kasih pada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan rangsangan untuk mencari tahu kenapa sih apel itu jatuh. Muncullah Newton. Sekarang saya bawa ke Usada. Usada itu pendekatannya holistik. Holistik itu adalah semua aspek disembuhkan, sehingga ada 3 dimensi yang disampaikan oleh Empu Kuturan, Trihita Karana. Dimensinya adalah harmoni, harmoni hubungan manusia dengan Tuhannya, harmoni hubungan manusia dengan manusia, harmoni hubungan manusia dengan alamnya. Artinya disitulah sehat itu terjadi. Kalau kita bawa ke alam paling kecil selular atau lebih kecil DNA, apabila imbalance terjadi pasti sakit. Sehingga itu menjadi suatu pondasi hukum. Ketika kita bawa ketidakpastian, Eropa mengatakan satu senyawa berikatan pada satu reseptor memberikan efek. Ternyata pada riset mencari kembali dan ingin tahu. Misalnya pertama kali obat penurun panas itu namanya aspirin. Lambung rusak, panas turun. Tapi aspirin pada dosis lemak rendah, dia mengencerkan darah, sehingga dipakai oleh dokter jantung. Sebagai apa? Untuk memacu jantung. Artinya apa? Riset mencari lagi. Apa yang terjadi? Suatu yang tidak pasti tapi terulang. Artinya muncul dosis yang menentukan sesuatu. Sekarang ketika kita bawa ke Usada, bahwa sekian lama leluhur kita mengajarkan sesuatu yang tidak pasti, yang diterjemahkan oleh sekian banyak manusia, siapapun dia, dan menulis lontar Usada sesuai dengan pemahamannya. Many uncertain, banyak ketidakpastian yang terjadi. Sebagai seorang ilmuwan akan mengukur kepastian apa yang saya berikan kepada masyarakat sehingga menjamin obat herbal ini dipercaya. Disitulah dibutuhkan research. Ilmu itu selalu berkembang. Saya banyak baca buku, merasa diri saya semakin banyak baca buku semakin belum. Karena setiap hari ilmu yang saya tidak tahu semakin banyak. Ternyata tidak bisa dibatasi. Uncertain. Artinya jangan merasa jumawah sebagai pengusada mara bisa maca satu lontar bo merasa sakti. Lionanu ada lontar nih sing bakat baca. Sebagai seorang farmasis masih banyak ilmu yang saya belum. Tapi kita berusaha menyusun pondasi. Sehingga ketika Pergub dikeluarkan, Godro Pengusada kami bentuk dan kami berdebat ke Kemenkes. Kenapa barang asli ini tidak diberikan izin? Sedangkan akupunktur yang dari Cina kok diberikan PMK? Malulah mereka sehingga diakui Godro Pengusada kita sebagai bagian dari penyehat
tradisional. Nah kemudian Ayurveda, pendidikan S1 Ayurveda, pendidikan S1 Kesehatan Yoga, rumahnya di Kemenak. Kalau orang Kemenkes bilang tamatan ahli agama, karena rumahnya di Kemenak. Kenapa dia minta jadi penyiar tradisional? Ada yang nggak pas. Yang nggak pas, lahirnya yang nggak pas. Saya bilang, ketika reformasi kesehatan dari Bappenas, dia membutuhkan penyiar tradisional. Lupakanlah siapa yang melahirkan. Anak ini sudah lahir dan memiliki kecakapan yang pantas untuk membangun negara ini. Mari kita lihat itu, lupakan yang ke belakang. Akhirnya, tahun ini, tahun ini, 3 menteri ini kementerian berkumpul dan sepakat untuk mengayomi, sehingga kita akan membangun yang namanya pendidikan kesehatan tradisional di bawah dinas menteri pendidikan dan diakui oleh Kemenkes. Artinya pendidikan yang tadinya aguron-guronnya tidak jelas sekarang menjadi jelas. Kita ciptakan, kita buatkan rumah sehingga besok ada profesor pengusaha, besok ada banyak ilmuwan yang belajar dari uncertain itu. Menjadilah suatu kepastian yang bermanfaat kepada negara. Kembali UUD, ujung-ujungnya duit. Sama dengan wellness. Saya tertarik dengan wellness. Kenapa? 4,4 T USD. Pis gede nih ke. Sama dengan herbal. Kebutuhannya adalah 500 miliar USD. Oke, jinah nih ke. Kita pikirkan untuk Bali. Penghasilan yang akan banyak datang dari situ. Sehingga kita perlu berinovasi untuk mengangkat kualitas dari yang kita warisi. Hasapunika yang tiang saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Matur semua pisan niki antogalah. Om Santi Santi Om.